Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Mursina, Sarjana Keperawatan Nurse, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 25 Kelompok 4 NDH 31. Di video kali ini, saya akan membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat. Sebelumnya, saya memperkenalkan instansi tempat saya bekerja adalah UPT Puskesmas Pasar Sabtu, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Petunjuk pengerjaan dari analisis efektivitas isu adalah yang pertama, pra-analisis identifikasi isu, yang kedua, menentukan prioritas isu dengan menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, menganalisis penyebab isu. Yang keempat, menemukan alternatif pemecahan isu dengan menggunakan SWOT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pra-analisis isu. Yang pertama, masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Yang kedua, cakupan penjaringan suspek TB dan CDR masih rendah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan jiwa. Yang keempat adalah kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan. Analisis tapisan isu menggunakan metode APKL. Singkatan APKL dari sini adalah aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Isu yang pertama adalah masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas dengan jumlah nilai adalah 16. Yang kedua adalah cakupan penjaringan suspek TB dan CDR masih rendah dengan jumlah 12. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeriksakan kesehatan jiwa dengan jumlah 11. Yang keempat, kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan dengan jumlah 10. Di sini saya menggunakan skala Likert dengan 5 kategori, yaitu nilai 5 sangat besar, nilai 4 besar, nilai 3 sedang, nilai 2 kecil, dan nilai 1 adalah sangat kecil. Selanjutnya, saya melakukan analisis tapisan isu menggunakan metode USG, yang dimana hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, masih tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas dengan nilai 12. Yang kedua, cakupan penjaringan suspek TB dan CDR masih rendah dengan nilai 9. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memeriksakan kesehatan jiwa dengan nilai 8. Yang keempat, kurangnya kepatuhan pasien dalam penerapan protokol kesehatan dengan nilai 5. Selanjutnya, di sini adalah analisis penyebab isu menggunakan metode Fishbone. Yang pertama adalah faktor manusia karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hipertensi. Yang kedua, ketidakpatuhan minum obat dan kontrol rutin ke puskesmas. Yang ketiga, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang berolahraga, dan beraktivitas. Yang keempat adalah kondisi psikis seperti stres dan emosi. Faktor lain adalah lingkungan. Di sini masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi makanan yang diawetkan atau diasinkan. Yang kedua, tidak adanya keluarga yang mengingatkan penderita untuk berobat rutin.
Selanjutnya adanya kurangnya dukungan keluarga tentang pengobatan penderita. Faktor metode adalah masih ditemukan masyarakat yang mengabaikan leaflet yang diberikan fasilitas kesehatan. Fasilitas adanya metode media penyuluhan terbatas dan terkendalanya transportasi ke puskesmas. Di sini analisis SWOT. Kekuatan atau strength di sini adalah kemampuan pasien untuk berobat dan sehat. Yang kedua, adanya dukungan dari keluarga dalam pengobatan. Yang ketiga, pasien mendapatkan penkes dan penyuluhan. Selanjutnya ada W atau weakness, kelemahan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hipertensi. Yang kedua, terkendalanya transportasi ke puskesmas. O, opportunities atau peluang, lokasi wilayah kerja puskesmas yang luas namun masih mudah dijangkau petugas kesehatan. Yang kedua adalah adanya kader posyandu di setiap desa. T, ancaman atau threat di sini adalah ketidakpatuhan minum obat dan kontrol rutin ke puskesmas. Yang kedua, meningkatnya kasus hipertensi serta komplikasinya. Alternatif pemecahan masalah. Isu di sini adalah masih tingginya kasus hipertensi di puskesmas. Penyebabnya ketidakpatuhan pasien dalam minum obat dan kontrol rutin ke puskesmas. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hipertensi. Alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, mengadakan posyandu lansia pada tiap-tiap masing desa. Dengan tahapannya adalah mengupayakan kader untuk memotivasi masyarakat, terutama lansia dan pralansia untuk selalu hadir dalam kegiatan posyandu lansia. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat, khususnya lansia dan pralansia turut hadir dalam kegiatan posyandu lansia. Yang kedua adalah senam lansia. Tahapan setiap alternatifnya adalah menentukan jadwal dan lokasi senam dengan berdiskusi dengan kader. Yang kedua adalah mengupayakan lansia untuk dapat hadir saat kegiatan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Alternatif ketiga adalah memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Tahapannya adalah melakukan penyuluhan di setiap posyandu lansia, melakukan metode diskusi dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penderita dan masyarakat tentang hipertensi dan bahayanya. Para pihak yang terkait dalam alternatif penyelesaian isu ini adalah petugas kesehatan, kader posyandu, lansia, dan masyarakat. Demikian video pemaparan saya tentang analisis isu keefektivitasan kinerja dengan tupoksi perawat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.